Amanami nanami di bagasan guarni Yesus Kristus dohita marpungu di bagasa tekyon ala nii. Bongotot tama muse pertanyaan sektor dihita di bagasa bornginon tapara di marohata marid dihita sian buku ede nomor sia ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di parbadia, na tumo palangit, dohot tanoon, amen. Songonot dohatan itu hat Jehovah, idama, au, apala au sadiri usoso god di biru-biruku, jalaluluakku nasida, songo pangalului ni parmahan di punguan naganopari, uju di tonga-tonga ni biru-biru na akan nama pari ibana. Suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di banwa gijang. Moliate marohanami tuho ala dilehoko anakmu na sasade tuhami. Jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibulis. Hupangi do hami tuho. Seramoti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami jumpa masa hasusando tagugutan. Saya sama dosa nami do pangalasyon nami di hatam na badiay. Saya perbadiay marohan nami. Marhite-hite todim. Jala pamasok kami Tuhan uluas sogot. Asa pujon nami ho. Disi rodi saleleng ni leleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amen. Marid dehita. Sian buku ede nomor 220 sada. Ayat sada do ayat tolu. Yesus ki naman dongania namu sosoki salina sali patogona tuhasenangani Yesus Martang yang mahita di tangyang pangodianon. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terpuji dan dipermuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya.
karena kami dan seluruh gerejamu telah menerima pengasihanmu, menerima kasih karuniamu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan dirimu, kasihmu dan pengasihanmu, kelapangan hatimu, keampunan dosa, kehidupan kekal dan harta surgawi. Semuanya itu tidak ternilai karena tidak pernah dipahami manusia, namun Engkau telah ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Engkau melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi ahli waris dunia yang baru kelak. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengadakan pertangyangan atau kebaktian untuk seluruh sektor di gerejamu yang dilaksanakan secara virtual. Kami tidak bisa melaksanakan kebaktian sektor secara tatap muka sebagaimana biasa, karena demikianlah protokol kesehatan yang harus kami taati untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sedang menghantui kami. Engkau mengetahui bahwa pandemi ini telah membuat kami demikian menderita, demikian menakutkan. Sebagian dari kami, orang-orang terdekat kami telah menghadap kehadirat-Mu karena virus ini. Sebagian dari kami juga masih terpapar virus ini. Hampir semua sendi-sendi kehidupan kami telah terganggu sedemikian hebatnya karena virus ini. Kami tidak tahu kapan virus ini akan berhenti mengganggu kehidupan kami. Namun kami hanya menyerahkan semua ini ke hadirat-Mu. Kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Walaupun demikian ya Tuhan, di tengah-tengah kami harus hidup berdampingan dengan virus ini. Kami harus hidup berdamai dengan virus ini. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami. Tolong kuatkan dan teguhkanlah hati kami dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan kami akibat dari virus ini. Janganlah biarkan kami berputus asa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Bukakanlah pintu-pintu sumber penghidupan dan berkat bagi kami, agar dapat kami mengkaisnya sehingga sumber penghidupan kami tetap terbuka dan berjalan. Demikian juga anak-anak kami yang masih bersekolah atau kuliah, masih belajar jarak jauh, tentu mengurangi daya tangkap materi pembelajaran daripada kelas tatap muka. Bimbing dan ajarlah anak-anak kami, walaupun penuh dengan keterbatasan pembelajaran. Demikian pula anggota gerejamu yang masih menderita, yang sakit bukan karena virus ini. Tolong sembuhkanlah mereka. Jadikanlah mereka untuk tetap kuat, sabar dan bersemangat. Demikian juga beberapa anggota gerejamu yang masih sakit karena virus ini juga. Tataplah mereka ya Tuhan. Berkatilah usaha pengobatan yang sesuai dengan firman-Mu. Jamahlah tubuhnya agar penyembuhan yang daripada-Mu menaungi jemaat-Mu yang masih sakit, sehingga mereka boleh sembuh dan dipulihkan seperti sedia kala, oleh karena kuat kuasa-Mu saja. Ya Tuhan, kami berdoa akan kehidupan persekutuan di gereja-Mu. Berkatilah dan sertailah semua jemaat-Mu satu persatu, dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam permasalahan yang dihadapi mereka satu persatu. Demikian juga pergumulan mereka. Apakah itu dalam pekerjaan mengkais rejeki, dalam meniti karir pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga,
dalam menghadapi kenakalan anak-anak, dalam menghadapi perselisihan, pertengkaran, dan semua masalah pergumulan hidup lainnya. Tetaplah Engkau bersama jemaat-Mu, menuntun dan memberi petunjuk jalan keluar bagi jemaat-Mu. Janganlah biarkan jemaat menyimpang dari firman-Mu apabila menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan hari lepas hari. Tumbuhkanlah senantiasa iman jemaat-Mu ya Tuhan. Sertai dan berkatilah pelayan-pelayan di gereja-Mu HKBP Depok 2. Mulai dari amang pendeta dan keluarga, pelayan tahbisan maupun pelayan non-tahbisan serta keluarganya. Tetaplah satukan kami dalam gereja-Mu. Walaupun dalam pelayanan kami mengalami berbagai dinamika, jagalah kami agar tidak menyimpang dari firman-Mu, dan satukanlah hati kami agar gereja-Mu tetap menjadi tubuh Kristus yang sejati. Kami juga bergumul atas permasalahan berkurangnya pemasukan kas untuk gereja-Mu HKBP Depok 2. Di tengah pandemi ini, kami harus menyelenggarakan ibadah secara live streaming, tidak dengan tatap muka. Ini berimbas kepada pemasukan kas gereja-Mu. Kami serahkan pergumulan ini kepadamu, dan kami tetap percaya bahwa Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan gereja-Mu HKBP Depok 2. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, pemimpin-pemimpin di gereja HKBP, mulai dari Epurus, Sekjen, para kepala departemen, para preses, semua pendeta resort sampai kepada pendeta fungsional, guru huria, Bible Pro, diakones, dan evangelis, dari yang melayani di kota-kota sampai yang melayani di pelosok-pelosok. Berkati dan teguhkanlah mereka menjadi pelayan-Mu yang sejati. Satukanlah para pelayan-Mu agar tidak menyimpang dari firman-Mu. Berkatilah juga semua program dari gereja HKBP, agar nyata kemuliaan-Mu dan kebesaran nama-Mu melalui gereja-Mu HKBP. Demikian juga untuk para pemimpin negeri ini, mulai dari presiden, para menteri, sampai kepada pemimpin terbawah. Bimbing dan tuntunlah para pemimpin negeri ini, agar menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan firman-Mu, sehingga kehidupan masyarakat negeri ini semakin sejahtera. Ingatkanlah para pemimpin kami, agar tidak menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya. Ya Tuhan, ada begitu banyak yang dapat kami doakan kehadirat-Mu. Namun Engkau lebih mengetahui segala kebutuhan hidup kami. Kami serahkan semua itu kepadamu dan atas kehendak-Mu saja. Kami juga mengakui bahwa kami manusia penuh dengan dosa. Ampunilah dosa kami, sehingga kami layak beroleh hidup kudus di hadapan-Mu. Demikian juga, ubahlah senantiasa perilaku kami yang seringkali menyimpang dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari dehita sian buku di nomor 763 ayat sada. Yesus Tuhan inilah Tuhan, Yesus si panguruti las rohan, kota borseami, rohotos mi rohami, mendengarkan Yesus si las rohan, las rohan, las rohan. Mendengarkan Yesus silas rohan, masih mendengar dia bintang kiri moni. Mendengarkan Yesus silas rohan. Damini debatan na sumurung siyan salut naroha, ima na mangaramoti, ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan Tei. Amin. Horas madihita amanami inanami, sonari
bongot mahita muse di pertanyangata tatangihon ma debata nagi persiajaran tabornginon ima natar surat di buku 2 Musa bidu 4 ayat 10 walu saha rode 20 tolu omma hatane debata dihita dungi lau masih Musa mulak tu si Jetro si matuane didok matu ibana ua loas ma au lao asa mulak au tu haha anggikku akana di Mesir asa huida manang na mangulu dopena sida dungi ninna si Jetro matu si Musa lao maho mardame-dame dungi ninna Jehovah matu si Musa di Midian lao maho mulak tu Mesir ay nung ngamate sudi halak akan atumahi hosam jadi di si Musa majol mana dohot akka anak nga jala di pahudul nasida tu halode asa mulak tu tanah Mesir di tiup si Musa hutuk kok ni debata di bagasa tanganna dungi ninna Jehovah mamuse tu si Musa ingot ma hamu mulak mu tu tanah Mesir patupahon luhut halongangan dijoloni akka raja Firaun akan nahu pasaha tu tangamu ala yang guau patakangoku ma rohana asa unang di loas bangsoi lao dungi dohonomu matu raja Firaun songonodo hatani Jehovah anakku si haha addo Israel alai hataku tuho loas ma anakku lao asa dioloyau molutung majuaho mangaluas ibana idama say bunokudo anak buha bajum ima sahakna di dalam bahasa Indonesia disebutkan ini Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikian firman Tuhan. Nami di bagasan guarni Yesus Kristus nakin nungata jaha jala tabigi hatane debata di bagasa turputai ima taringot tu si Musa adong do tolu bagian fase hidup ni si Musa na perjolo ima umur sada satu umur 40 tahun tongon di bana di kerajaan Mesir di Tikii dirajumi dirina do ibana sahalak nagugu diperlengkapi, dia diajari untuk bagaimana ilmu berperang, bagaimana memimpin sebuah kerajaan. Itu dia dapatkan ketika dia tinggal di Mesir. Pakaiannya pasti indah, pakaiannya pasti terhormat. Lalu pada umur 40 sampai 80 tahun dia melarikan diri. Kenapa dia melarikan diri? Karena dia membunuh seorang mandor Mesir dan dia melarikan diri ke daerah tempat mertuanya Jitro. Dan di saat itu dia menjadi penggembala. Dua kehidupan yang berbeda di situ diperlihatkan kepada kita, yaitu ketika Musa tinggal di Mesir, dia terhormat. Ketika dia tinggal di pelarian, dia menjadi tidak terhormat. Pada waktu dia tinggal di Mesir, dia kepercayaan dirinya tinggi, dirajumi dirina do, namampu di bana paluahan bangsa Mesir. Ali dukon terjadi tragedi di pamate ibana salak mandor gabi mabiar ma ibana gabi didokon ibana begasar rohana dang boyau ima fasena paduahon fasena patuluhon ima ditiki debata dijo ma musisi musaon lau paluahon hala Israel sen gonggoman ni Mesir sasitong nadang olo bisi Musa majuo do ibana ala dirajumi ibana dang boy ibana ima nakip fasena paduahon
Ale debata mempergogoi hosi Musa, ujungna gabi dirajumi si Musa mah debata ado na mampu HP. Alani iman na tulu bagian fase ni ngulu ni si Musa boy mata bagi gabi tulu bagian ima fase na perjolo saya tidak bisa, fase yang kedua fase yang pertama saya bisa, fase yang kedua saya tidak bisa, tetapi fase yang ketiga ternyata Tuhan yang bisa. Amanami inanami taidama di fase na patuluhoni ima awal mula ni ngulu ni si Musa diturpuk nakin natajaha. Di jo si debatado si Musa paluah bangsa Mesir, di patupa debata matadda asabui pos rohani si Musa la paluahon halak Mesir, si halak Israel sian gonggoman ni Mesir. Neng permisi masih Musa tu ahdu warna tu si matuana si Jitro di dokoni nama au neng lau tu bangsa Mesir lau mamereng haha anggiku. Tujuan ni si Musa lau paluahon halak Israel do dang nalau mangibati hahanggina. Naneng dohonon na di si ima hirana mergabus do si Musa di misina alai dirajumi dui asa boy mangaleon izin si matuana itu si Musa. Alai taida made 20 sada dipengok debatado harorom tu si lau paluahon bangsa Mesir do patupa halongangan dang nalau mangibati haha anggim ninebana. Naneng dohonon na di si ima ketika kita mengerjakan sesuatu fokuslah. Kemungkinan bisa kita agak mensiasati pekerjaan, tetapi fokus utama itu jangan pernah terlupakan. Cara berbeda, tetapi ide harus sama. Visi sama, misi boleh berbeda. Dipengok di Batama, tu si Musa. Patupa, halongangan, asabui di ida, Raja Parao, di Batado na paluhan na sida. Amanami inanami, di bagasan kuar ni Yesus Kristus, di patupa si Musa ma, tadi. Ale rodo di Batamu si madok tu si Musa, ingot dah, ditiki holau tu Mesir, di patupa ho, tada halongangan, taidama di ayat 20 sada, alai anggau patakangok kuma rohana ninna. Naneng dohonon nadisi kritis terhadap ajaran tentang Tuhan. Teologi kesuksesan mungkin bisa ada dalam diri kita. Bahwa ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, maka konsekuensinya adalah berkat. Seringkali seperti itu. Ajaran gereja juga sama seperti itu. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Musa, ketika kau mengerjakan ini, kau juga akan mendapat kesulitan. Bahwa Raja Mesir itu juga akan keras kepala. Patakaku kudo rohani raja. Naneng dohonon na di si ima, bahwa ketika kita turut kepada perintah Tuhan, bukan melulu tentang berkat yang dijanjikan di situ. Tidak. Tetapi terkadang Tuhan memberikan tantangan di situ. Naneng dohonon na di si ima, bahwa bencana mendahului berkat. Bencana mendahului berkat. Sehingga ketika kita melihat situasi seperti ini, maka kita akan melihat bahwa terkadang COVID itu harus dilihat dari sisi yang baik. Sisi yang baik seperti apa? Bisa kita lihat bahwa peribadahan kita itu dimulai dari rumah. Sama seperti Kristen pada mulanya. Yang berangkat dari pengalaman iman berkeluarga, lalu memunculkan satu komunitas yang menjadi Kristen. Kita dibuat lagi seperti semula. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Tuhan memberikan kesembuhan bagi dunia. Lapisan ozon sudah semakin baik. Nah jadi amanami inanami di bagasan kuarni Yesus Kristus taidama bahwa adong dua debata dalam debata la mengurupi jolma. Na perjolo mai ima debata sendiri na paluahon jolmai. Alai di sada sisi na asing dipengok do tuhita asa marpos ni roha tu debata na paluahon. Dang na holan na debata na bertindak daw tetapi dalam sosok Allah. Itu bisa dipermudah dengan dua gambaran. Seperti seekor kucing yang menyelamatkan anaknya.
Bila kucing menyelamatkan anaknya, maka induk kucing yang bertindak untuk menggigit tengkuk anaknya sehingga anaknya selamat. Tetapi dua gambaran yang kedua adalah ada monyet yang menyelamatkan anaknya setelah anaknya menggantungkan diri kepada induknya. Nah, dari cerita Musa ini kita diajarkan konsep penyelamatan di bagian kedua. Bukan percaya kepada tindakan Allah, tetapi percaya kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Allah, maka Tuhan itu di dalam keselamatan. Maka kita hidup di dalam keselamatan. Bukan hanya dalam tindakan Allah semata, tidak. Tetapi ketika saya mempercayakan diriku di dalam Allah. Seperti anak monyet yang menggantungkan tangannya ke induknya. Keselamatan terjadi. Disima dipergugui dewata si Musa. Disima haporsyota tertait. Percaya kepada Allah. Bukan hanya percaya kepada tindakan Allah. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah, keselamatan sudah ada di dalamnya. Tenanglah hati kita. Keselamatan ada di dalam bangsa Israel. Amin. Martang yang mahitam. Ali Tuhan nama nami na di Banua Gijang, di bagasan tikyon diajari hodo hami. Behado hami asa marsigatung tuho. Dang na nyojar ni akan napinatupam di bagasan ngulu nami. Alai sian pos ni rohanami. Berangkat dari iman yang teguh. Bahwa ketika kami tinggal bersama-sama dengan Engkau, maka keselamatan itu digaransikan. Keselamatan itu bersama-sama dengan kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, biarkan iman kami bertumbuh di dalam ajaran itu. Yang menyadari bahwa Engkau yang bertindak di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan kehidupan ini. Pulihkan dunia ini. Kuatkan kami. Dan juga mampukan para pemimpin. Sehingga kami mampu bersama-sama dengan mereka melewati masa pandemi ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang terpapar, yang menderita karena COVID. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau menciptakan kehidupan dan memberikan nyawamu kepada kami, supaya kami dapat melihat Engkau di dalam karyamu di kehidupan kami. Anak-anak, keluarga, orang tua yang tinggal di rumah maupun yang berangkat dari rumah untuk bekerja, Engkau yang melindunginya. Terpuji namamu Tuhan dari gerak hidup orang percaya. Amin. Mari dehita san buku di nomor 760 sia ayat sada. De bata do pakiri moki kita nolak mengawan-awani ibanado apa sakit totong bediramu tilakaki torok demara berataki dosu marihono posro hati sonang doa dimana dona mandongalia Rahmat dok mahita di tangiang hatopate alia manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma harajommu, saya saut malo meniroham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan nomor dosa tu hami. Unang hami tugyot pangunjunan, balua mahami sian pangago,
Ai hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, ro dihasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, dot holong ni rohani Dewata Ama, dot pasoran itu di perbadiama nama dongan yamu saluhutna. Horas madihita di pasu-pasu di bata ma nanguluta di bata nama dongan hita. Horas ma.